Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wasi dari kelas Manajemen 22A NPM 2241 1005. Mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang manajemen utang. Definisi hutang. Hutang adalah sejumlah uang atau nilai ekonomi lainnya yang dipinjamkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, merupakan kewajiban finansial yang harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Seringkali disertai dengan pembayaran bunga atau biaya tambahan atas penggunaan uang tersebut. Hutang dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk pinjaman pribadi, hipotek, obligasi korporasi, kartu kredit, atau hutang bisnis. Hutang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembiayaan investasi, modal kerja, atau kebutuhan pribadi. Meskipun utang dapat menjadi alat yang berguna untuk mengelola keuangan dan mencapai tujuan keuangan tertentu, pengelolaan utang yang buruk dapat menyebabkan masalah keuangan, terutama jika tidak mampu membayar utang secara terjadwal. Oleh karena itu, penatausahaan utang yang baik penting dilakukan untuk memastikan utang digunakan secara bijaksana dan sesuai dengan kemampuan finansial peminjam. Berikut adalah beberapa definisi manajemen utang. Yang pertama, definisi sederhana dari manajemen utang adalah praktik rutin untuk lebih mengurangi pengeluaran uang daripada menghasilkan. Yang kedua, manajemen utang adalah cara bagaimana seseorang bisa terlepas dari utang. Yang ketiga, utang adalah sesuatu yang sebenarnya tidak selamanya harus dihindari selama kita dapat memakainya secara bijak. Manajemen utang adalah solusi untuk melunasi utang dengan bantuan pihak ketiga. Yang keempat, manajemen hutang adalah skenario pembayaran utang dengan membantu peminjam melunasi utangnya yang tepat waktu. Selanjutnya yaitu pentingnya pengelolaan hutang. Pentingnya pengelolaan hutang ini sangat bergantung pada kemampuan individu atau badan dalam mengelola utang secara bijak, memahami risikonya, dan menjaga disiplin dalam membayar kembali sesuai kesepakatan. Dalam konteks bisnis, administrasi utang yang baik juga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan keberlanjutan jangka panjang. Pentingnya pengelolaan hutang adalah untuk menjaga reputasi di mata kreditur dan mencegah terjadinya risiko tidak terkendalinya jumlah hutang. Selain itu, pengelolaan hutang yang baik juga dapat membantu seseorang atau perusahaan untuk lebih baik, nyaman, dan sukses. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengelolaan hutang penting. Yang pertama, mencegah terjadinya risiko tidak terkendalinya jumlah hutang. Dalam pengelolaan hutang, penting untuk memperhatikan kewajiban pembayaran secara tepat waktu agar tidak terjadi penambahan biaya-biaya yang dibebankan oleh kreditur pada saat pemberian kredit tiap bulannya. Meningkatkan reputasi di mata kreditur. Membayar kewajiban secara tepat waktu sangat penting untuk menjaga reputasi di mata kreditur. Mencegah kesulitan membayar hutang. Jika suatu saat terjadi musibah sehingga kesulitan membayar hutang, maka perlu dilakukan pengaturan kembali pengeluaran bulanan dan berhematlah agar dapat membayar seluruh hutang. Membantu dalam pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan. Hutang adalah alat untuk mengakselerasi pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Membantu dalam menunjang kerjanya kegiatan usaha. Utang usaha dapat membantu perusahaan dalam menunjang berjalannya kegiatan usaha seperti pembelian bahan baku, penambahan mesin produksi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis hutang. Yang pertama, hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek Utang ini mempunyai jangka waktu yang pendek, biasanya kurang dari 1 tahun.
Contoh hutang jangka pendek antara lain hutang perdagangan, cerukan, dan hutang jangka pendek lainnya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dalam jangka pendek. Yang kedua, hutang jangka panjang. Hutang ini mempunyai jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Ini dapat mencakup hipotek, pinjaman jangka panjang, dan obligasi korporasi. Hutang jangka panjang seringkali digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar atau investasi jangka panjang. Yang ketiga, hutang terstruktur. Hutang terstruktur adalah jenis hutang yang memiliki karakteristik khusus atau kontrak yang rumit. Ini mungkin melibatkan skema pembayaran yang rumit atau fitur kontrak khusus. Contoh hutang terstruktur termasuk derivatif keuangan, sekuritas struktur. Hutang tidak terstruktur. Hutang ini merupakan jenis hutang yang memiliki struktur pembayaran yang lebih sederhana dan umum, seperti pinjaman pribadi atau hipotek rumah. Slide selanjutnya adalah resiko utang. Resiko utang merupakan potensi masalah atau tantangan yang mungkin timbul ketika seseorang atau suatu badan meminjam uang atau mengambil utang. Memahami risiko-risiko ini penting untuk mengambil keputusan bijak terkait pengelolaan utang. Berikut adalah beberapa risiko utang yang umum. Yang pertama, risiko bunga. Jika suku bunga naik, pembayaran bunga atas utang variabel juga akan meningkat, sehingga menambah beban keuangan peminjam. Yang kedua, risiko likuiditas. Ketika peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, maka timbul risiko likuiditas. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam mengelola utang dan mengancam keberlanjutan keuangan. Selanjutnya, risiko kredit. Pemberi pinjaman menghadapi risiko kredit jika peminjam tidak mampu membayar utangnya. Risiko ini dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi pemberi pinjaman seperti bank atau lembaga keuangan. Selanjutnya, risiko pasar. Risiko pasar yang berkaitan dengan fluktuasi pasar yang dapat mempengaruhi nilai aset yang dijadikan jaminan. Jika ada nilai tukar mata uang atau nilai investasi yang didanai utang. Selanjutnya, manajemen hutang yang efektif. Pengelolaan hutang yang efektif adalah kunci untuk meminimalkan risiko utang dan menjaga keuangan yang sehat. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik, hutang dapat menjadi alat yang berguna untuk mencapai tujuan keuangan atau mengembangkan bisnis Anda. Selanjutnya, risiko kredit. Pemberi pinjaman menghadapi risiko kredit jika peminjam tidak mampu membayar utangnya. Risiko ini dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi pemberi pinjaman seperti bank atau lembaga keuangan. Selanjutnya, risiko pasar. Risiko pasar yang berkaitan dengan fluktuasi pasar yang dapat mempengaruhi nilai aset yang dijadikan jaminan. Jika ada nilai tukar mata uang atau nilai investasi yang didanai utang. Selanjutnya, manajemen hutang yang efektif. Pengelolaan hutang yang efektif adalah kunci untuk meminimalkan risiko utang dan menjaga keuangan yang sehat. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik, hutang dapat menjadi alat yang berguna untuk mencapai tujuan keuangan atau mengembangkan bisnis Anda. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik, hutang dapat menjadi alat yang berguna untuk mencapai tujuan keuangan atau mengembangkan bisnis Anda. Manajemen hutang yang efektif dapat membantu seseorang atau perusahaan untuk terlepas dari hutang dan mengelola keuangan dengan baik. Berikut adalah beberapa tips dan cara yang dapat dilakukan untuk mengelola hutang secara efektif. Yang pertama, pahami kebutuhan dan kemampuan finansial. Yang kedua, buat perencanaan dan fokus pada tujuan hutang. Yang ketiga, kelola pengeluaran dan hindari hutang baru.
Yang keempat, membayar kewajiban tepat waktu. Yang kelima, menggunakan manajemen utang sebagai alternatif solusi. Slide selanjutnya yaitu rasio keuangan terkait hutang. Rasio keuangan terkait hutang adalah rasio yang mengukur besarnya penggunaan utang oleh perusahaan untuk membiayai aset-aset yang dimiliki. Rasio utang atau debt ratio adalah rasio solvabilitas yang mengukur total kewajiban perusahaan sebagai persentase dari total asetnya. Rasio hutang terhadap aset atau debt to assets rasio adalah jenis rasio utang yang membandingkan kewajiban utang perusahaan, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, dengan total aset perusahaan. Rasio hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio digunakan untuk mengukur besarnya modal perusahaan yang akan dijadikan sebagai jaminan hutang. Semakin rendah rasio hutang terhadap ekuitas perusahaan, semakin baik karena akan meningkatkan pertumbuhan laba perusahaan. Berikut adalah beberapa rasio keuangan yang umum digunakan terkait dengan hutang. Yang pertama, rasio hutang terhadap ekuitas. Rasio ini mengukur sejauh mana suatu entitas mengandalkan hutang sebagai sumber dana. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi pula tingkat hutang dalam struktur modal. Yang kedua, rasio hutang terhadap aset. Rasio ini mengukur sejauh mana hutang membiayai aset entitas. Rasio ini memberikan gambaran seberapa jauh suatu aset dibiayai oleh hutang. Semakin tinggi rasionya, maka semakin besar sebagian besar aset didanai oleh hutang. Yang keempat, interest rate coverage ratio. Rasio ini mengukur seberapa besar laba sebelum bunga dan pajak digunakan untuk membayar bunga utang. Rumusnya adalah bunga versus laba sebelum bunga dan pajak, sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau beban pajak. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin kuat kemampuan entitas dalam membayar utang. Slide selanjutnya yaitu strategi pengelolaan hutang. Berikut adalah beberapa strategi pengelolaan hutang yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik melalui penertiban surat berharga negara atau disingkat dengan SBN, rupiah maupun penarikan pinjaman dalam negeri. Melakukan pengembangan instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai instrumen yang lebih sesuai dan risiko yang minim. Pengadaan pinjaman luar negeri digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas dengan kondisi wajar dan tanpa agenda politik dari kreditur. Mempertahankan kebijakan pengukuran pinjaman luar negeri dalam periode jangka menengah. Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan pasar modal. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak guna meningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman. Slide selanjutnya yaitu tips praktis pengelolaan utang. Yang pertama, buatlah rencana keuangan. Mulailah dengan merencanakan keuangan Anda. Buat anggaran yang mencakup pendapatan, pengeluaran tetap, dan pembayaran utang. Rencana ini membantu Anda melacak keuangan Anda dengan lebih baik. Yang kedua, menjaga disiplin keuangan. Memiliki disiplin keuangan dan tidak melalaikan pembayaran utang. Penjadwalan dan pembayaran yang tepat waktu adalah kunci pengelolaan utang yang efektif. Yang selanjutnya, diversifikasi utang. Diversifikasi jenis utang yang Anda miliki agar tidak terlalu bergantung pada satu sumber utang. Kelola hutang yang ada. Pahami ciri-ciri hutang Anda seperti apakah hutang tetap atau variabel dan beberapa bunga yang harus dibayar. Usahakan untuk membayar lebih dari pembayaran bulanan minimum jika memungkinkan, terutama untuk utang dan dengan suku bunga tinggi.
Selanjutnya yaitu pentingnya pengelolaan utang yang baik. Pengelolaan utang yang baik adalah kunci untuk menjaga kesehatan keuangan atau bisnis Anda. Ini membantu menghindari risiko keuangan yang berlebihan dan memungkinkan Anda mencapai tujuan keuangan dengan lebih baik. Pentingnya pengelolaan utang yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu menjaga keseimbangan keuangan pribadi atau perusahaan. Utang yang dikelola dengan baik dapat membantu memenuhi kebutuhan finansial yang tidak dapat dipenuhi dengan pendapatan saat ini. Meningkatkan kemampuan untuk berinvestasi. Utang yang dikelola dengan baik dapat membantu meningkatkan kemampuan untuk berinvestasi dalam hal-hal seperti pendidikan, bisnis, atau properti. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pengelolaan utang yang baik dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan, baik pada tingkat individu maupun pada tingkat negara. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pengelolaan hutang yang baik merupakan elemen kunci dalam kesehatan keuangan individu atau organisasi. Hal ini juga dapat berdampak positif pada riwayat kredit, pembiayaan pertumbuhan usaha, investasi produktif, dan kemampuan menghadapi perubahan ekonomi. Menghindari utang yang tidak perlu. Mengelola utang yang ada dengan disiplin dan merencanakan pembayaran utang merupakan langkah penting dalam pengelolaan utang yang baik. Selain itu, pemahaman yang baik tentang jenis utang, suku bunga, dan risiko utang membantu dalam mengambil keputusan yang bijaksana. Dalam penerapan strategi pengelolaan utang yang tepat, individu dapat meminimalkan risiko keuangan, mengoptimalkan hasil investasi, dan keberlanjutan keuangan yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk mengelola utang Anda dengan bijak dan merencanakan keuangan Anda dengan cermat sesuai tujuan keuangan Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.